Every time I pull my hair, was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Aryani, NIM 123240006. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Pembangunan, mata kuliah pengantar bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yasin SEMM. Di dalam rumusan permasalahan saya terdapat 3. Yang pertama, menganalisis kewirausahaan. Yang kedua, pola pikir kewirausahaan. Dan yang ketiga, teori-teori kewirausahaan. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu analisis kewirausahaan. Apa sih analisis kewirausahaan itu? Jadi, analisis kewirausahaan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan kelayakan dan prospek suatu usaha. Analisis kewirausahaan dapat membantu calon wirausahawan untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam persaingan bisnis, menentukan bidang usaha yang akan dibangun, memahami pasar dan lingkungannya secara mendalam, mengetahui profil konsumen potensial. Ada beberapa hal yang dapat dianalisis dalam kewirausahaan, antara lain peluang usaha, pembiayaan, pemasaran, kepemilikan sumber daya manusia, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi usaha. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menganalisis peluang usaha yaitu analisis SWOT, analisis 5W1H. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam analisis kewirausahaan antara lain: 1. Identifikasi peluang bisnis, pengembangan dan ide bisnis, pembuatan rencana bisnis, pencarian sumber daya pelaksanaan bisnis, evaluasi dan pengembangan bisnis. Analisis SWOT yaitu metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan. Sekarang kita masuk ke bab 2, pola pikir kewirausahaan. Seseorang wirausaha sukses memiliki pola pikir yang lebih maju dibandingkan orang umumnya. Pola pikir kewirausahaan itu mencakup ide-ide inovatif yang mendukung pencipta lapangan kerja serta pengembangan sumber daya untuk meningkatkan kegiatan wirausaha. Dengan pola pikir ini, wirausaha dapat menghadapi ketidakpastian, berorientasi pada produktivitas daripada konsumsi. Pola pikir kewirausahaan menurut Feng 2004 adalah sesuatu yang terjadi di kepala seseorang dan memiliki kekuatan untuk mengontrol sikap dan perilaku seseorang. Pola pikir ini dapat diubah dari negatif ke positif, dan berpikir perubahan dibutuhkan untuk mencapai kemajuan. Mindset terdiri dari asumsi, metode atau catatan yang tertanam ke dalam seseorang. Berpikir perubahan adalah upaya untuk berubah ke posisi yang lebih. Memiliki pola pikir yang produktif sangat penting dalam berpikir. Manfaat mengubah pola pikir termasuk merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Motivasi untuk mencoba hal baru, meningkatkan kemampuan bereaksi, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Pola pikir kewirausahaan mempengaruhi cara seseorang menghadapi tujuan hidup dan bisnis mereka. Skill dan pola pikir kewirausahaan penting untuk produktivitas dan inovasi. Beberapa mindset wirausaha termasuk action oriented, fokus pada eksekusi, berpikir simpel, berkreasi, memiliki integritas, mengambil peluang potensial, dan pandai bersosialisasi. Selanjutnya bab 3, teori-teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan memiliki berbagai pendekatan, termasuk teori ekonomi, sosiologi, psikologi, perilaku, dan psikologi. Teori ekonomi menyoroti hubungan wirausaha dan peluang ekonomi. Sosiologi menekankan budaya dan nilai sosial. Psikologi berfokus pada sifat individu. Perilaku pada keterampilan manajerial.
dan teori Bridgell pada keaktivitas dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Pemahaman teori-teori ini dapat membantu calon wirausahawan dalam mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Adapun teori neoklasik melihat perusahaan dari perspektif teknologis, di mana manajemen hanya berfokus pada biaya dan penerimaan. Pendekatan ini tidak menjelaskan kewirausahaan dan kemandirian, namun menjadi landasan bagi pemikiran teori. Serta dalam teori Kaiser, kinerja seseorang wirausaha sangat bergantung pada kemampuan, keuletan, kesungguhan, dan keseriusan dalam berusaha. Berbagai disiplin ilmu memiliki pandangan berbeda terhadap kewirausahaan. Teori ekonomi menekankan bahwa wirausaha muncul karena adanya peluang dan ketidakpastian masa depan. Teori sosiologi mempelajari asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berdampak pada kemampuan seseorang dalam menanggapi peluang usaha. Teori psikologi menyoroti motif individu yang mendorong seseorang untuk berwirausaha, seperti mendorong untuk berprestasi sejak kecil. Terakhir, teori perilaku menekankan pentingnya kecakapan dalam berorganisasi, mengelola keuangan, membangun jaringan, dan memasarkan produk untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Kesimpulan dari presentasi teori kewirausahaan yaitu pola pikir kewirausahaan adalah cara berpikir yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Mindset ini merupakan pandangan mental yang membentuk kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang. Pola pikir yang positif dan produktif sangat penting dalam menciptakan inovasi dan menggali potensi diri. Perubahan dari pola pikir negatif menjadi positif, serta dari konsumtif ke produktif merupakan langkah penting dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Wirausahaan sukses ditandai dengan kemampuan untuk menciptakan peluang yang menghasilkan keuntungan dari situasi yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.